kenal sama Ruben udah lama ya. Saya tahu dia baik, dia orang yang baik, sangat baik dan bertanggung jawab. Apapun segala masalah rumah tangga itu wajar. Cuma ketika ya inilah egoisnya orang tua ya, mau dari pihak laki atau pihak perempuan, ketika perceraian akhirnya tidak membawa justru perceraian membawa luka anak, ini yang tidak diperbolehkan gitu. Anak tidak boleh disuruh memilih mau tinggal sama siapa, mau sama siapa, dua-duanya bagi anak. Kenal sama Ruben udah lama ya. Saya tahu dia baik, dia orang yang baik, sangat baik dan bertanggung jawab. Apapun segala masalah rumah tangga itu wajar. Cuma ketika ya inilah egoisnya orang tua ya, mau dari pihak laki atau pihak perempuan, ketika perceraian akhirnya tidak membawa justru perceraian membawa luka anak, ini yang tidak diperbolehkan gitu. Anak tidak boleh disuruh memilih mau tinggal sama siapa, mau sama siapa, dua-duanya bagi anak tuh orang tuanya ya, orang tuanya gitu. Jadi jangan sampai anak jadi menilai kok orang tua saya begini ya, ini yang jadi korban nih saya loh, kan begitu. Jadi alangkah baiknya orang tua walaupun gagal jadi suami istri ya, tapi jangan gagal jadi orang tua. Tetap di mata anaknya sampaikan ibunya baik ya, di mata anaknya ayahnya baik ya. Suami istri harus seperti itu gitu, jangan egois ya kan, kasihan anak dong. Kalau mualaf itu ujiannya memang agak berat ya, nggak tahu gimana. Ya jangan kan mualaf kita yang Islam aja diuji. Ya emang ente nggak pernah dapat ujian. Iya, namanya hidup ya pasti diuji lah. Ya sampai kapanpun gitu. Suami diuji sama istri, istri diuji sama suami, orang tua diuji sama anak, anak diuji sama orang tua, kita diuji sama pekerjaan, ekonomi, semuanya ujian. Tapi ujian itu kan tolak ukurnya buat nguatin iman kita, gitu loh. Jadi wajar, apalagi seorang mualaf ya, yang sedang semakin tinggi agama seseorang, semakin kuat ujiannya. Tapi mengenai sosok Ruben, ada perbedaan nggak sih Mi dari sebelumnya? Banyak banget, Masya Allah. Dia ya orang kalau udah memutuskan sebuah keyakinan, dia nggak akan setengah-setengah. Bayangin, kita bisa lihat ya, orang yang mualaf pasti dia akan nggak mau setengah-setengah gitu, karena dia sudah mengambil jalan ya dia akan cari tahu itu sebenarnya apa gitu. Dia akan sempurnain bentuk A-nya gitu. Beda sama kita, kadang kita yang Islam dari lahir aja males banget. Bener gak? Mempelajari Islam males banget gitu. Nah itu harusnya tuh pelajaran buat kita. Kenapa kita yang Islam dari lahir? Karena kita males gitu. Sedangkan mereka yang mualaf benar-benar mempelajari itu dengan detailnya, belajar Quran, belajar ngaji. Kita kadang baru belajar Iqra kemarin, yang benar-benar Islam dari lahir, kan gitu. Jadi ya kita support aja lah ya, support beliau yang sedang belajar gitu. Tapi terakhir Mi, menyayangkan nggak sih Mi, artinya harusnya aib rumah tangga ya? Ya inilah fitnah, Indonesia tahu. inilah fitnah dunia, fitnah sosial media sekarang begitu ya. Jadi aib rumah tangga udah jadi konsumsi publik gitu. Maka ya ini pelajaran juga lah buat kita gitu kan. Kalau Allah tutupi aib kita, kenapa kita harus buka sendiri aib kita? Orang punya telinga, punya lisan, suatu saat mereka juga bisa buka aib kita gitu. Jadi ya sudahlah, kita fokus sama kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi orang tua yang baik buat anak-anak gitu. Jadi contoh teladan yang baik gitu. Karena toh anak kita tuh akan jadi orang tua gitu. Kalau dia nyontoh orang tuanya nggak baik, nanti dia akan didik anak keturunannya juga akan seperti itu gitu. Tapi kalau ketika dia mencontoh orang tuanya baik gitu ya, mengajarkan kebaikan, yang diperlihatkan yang baik-baik, dia akan didik nanti nih. Anak-anak segitu tuh, ingatannya tuh tajam banget loh. Bener nggak? Tajam banget gitu. Jadi ya yang bijak lah jadi orang tua. Berarti Ini buat kita semua juga. circle dan didikan dari orang sekitar ya Mi? Ya, betul banget gitu. Mi, perihal nafkah Mi, gimana Mi? Kalau misalnya dalam Islam kan, kalau nafkah untuk anak, mantan istri, apakah bisa menikmati juga atau seperti apa sih? Ya anak dong. Anak tetap, orang tuh ayah tetap kasih ininya ke anak.
ke mantan istri enggak, tapi ke anak tetap gitu. Tapi ketika anak masih di bawah umur, memang ibunya yang mengelola gitu. Cuma yang mengelolanya ya harus harus memang sesuai dengan keperluan anak gitu. Tidak diperbolehkan untuk yang lain-lain gitu. Dan report juga ke mantan suaminya itu, mengasih tahu ini lo habis segini gitu atau seperti apa, Mi? Iya, ya alangkah baiknya seperti itu. Kan Islam itu mengedepankan musyawarah ya, keterbukaan gitu, supaya baik semuanya. Karena kalaupun kita masih jadi istri aja 1% pun harta dari suami ketika kita pergunakan itu masih uang suami, kita harus izin, harus ini kan gitu. Apalagi ini misalkan sudah menjadi mantan, tetapi kan ada anak, ya jadi itu memang hartanya anak gitu ya. Apapun harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan salah gunakan dengan hal-hal yang lain. Ini makasih banyak ya. Makasih, Mi. Sama-sama.